Nah, sampai sekarang ini kaum perempuan masih berusaha untuk membongkar ideologi patriarki. Mereka masih merasa bahwa perempuan itu hanya boleh untuk bekerja di rumah saja, begitu teman-teman. Dan menurut saya, ya memang menjadi perempuan tidak gampang dan banyak yang harus diperjuangkan. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas terkait teori feminisme dan juga implikasinya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mutiara Aulia Rahma dengan 3 digit di akhir proses 95. Jadi teori feminisme ini pertama kali muncul akibat adanya rasa ketidakadilan antara kaum perempuan dan juga kaum laki-laki. Dalam segala aspek dan juga struktur sosial, kaum laki-laki ini selalu mendominasi dan juga kaum perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Kaum perempuan ini masih harus memperjuangkan hak-hak alamiah yang seharusnya sudah diperoleh oleh dirinya. Namun karena adanya ketidaksetaraan gender ini, maka perlu adanya gerakan-gerakan untuk memberikan hak yang sama antara kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Nah, feminisme ini berasal dari bahasa Latin bernama femina yang artinya perempuan dan pertama kali dikenalkan oleh seorang filsuf dan juga aktivis sosial bernama Charles Crowley. Nah, feminisme ini terdapat beberapa tahapan teman-teman. Jadi tidak tiba-tiba sampai di titik seperti ini. Banyak sekali tahapan-tahapan yang dilalui sebelumnya hingga kita bisa sampai di titik ini. Pada gelombang pertama itu terjadi di tahun 1792 hingga 1960-an. Jadi ada seorang tokoh bernama Mary Wollstonecraft. Beliau ini seorang filsuf pada abad ke-18 yang menulis terkait A Vindication of the Rights of Women pada tahun 1792. Nah, pada gelombang pertama ini menuntut adanya kesetaraan perempuan dalam hal politik, termasuk juga kesetaraan dalam hal memilih. Jadi pada zaman dahulu kaum perempuan ini tidak memiliki hak pilih loh teman-teman. Hanya kaum laki-laki saja yang berhak memilih. Pada gelombang ini juga menuntut adanya akses yang sama terhadap pendidikan. Wah, coba deh bayangin teman-teman. Pada zaman dahulu perempuan itu tidak boleh memiliki akses pendidikan, tidak berhak memilih, tidak berhak mengapresiasikan keinginannya, dan hanya bisa nurut terhadap kaum laki-laki. Dan parahnya masyarakat juga masih meyakini adanya struktur tersebut. Nah, kemudian muncullah gelombang kedua. Ini ada di tahun 1960 hingga 1980. Nah, dalam hal ini menuntut adanya pembebasan perempuan atau women's liberation. Nah, dalam hal ini itu kaum feminisme atau kaum perempuan menuntut adanya kesetaraan dalam hal pekerjaan, keluarga, serta dalam kehidupan sosial. Nah, teman-teman, pada zaman dahulu itu perempuan tidak boleh bekerja dan juga hanya laki-laki yang boleh bekerja, yang boleh menggapai impian-impiannya, sedangkan perempuan ini hanya berhak untuk di rumah saja mengurus rumah tangga. Nah, tentu hal ini kan merupakan suatu ketidakadilan ya, padahal kedua belah pihak ini pasti memiliki kemampuan yang sama. Nah, kemudian muncullah gelombang ketiga teman-teman. Ini ada di tahun 1980 hingga sekarang. Nah, sampai sekarang ini kaum perempuan masih berusaha untuk membongkar ideologi patriarki. Jadi patriarki ini merupakan ideologi di mana kaum laki-laki itu lebih tinggi daripada kaum perempuan. Nah, teman-teman, hal ini itu juga pastinya terjadi di Indonesia, teman-teman. Pada zaman dahulu, pada zaman sebelum penjajahan, kemudian penjajahan hingga era reformasi, itu perempuan memiliki hak yang berbeda dengan kaum laki-laki. Perempuan tidak boleh bekerja, tidak boleh memperoleh akses pendidikan, kemudian hanya berhak di rumah saja dan tidak berhak menggapai mimpi-mimpinya. Padahal perempuan juga punya mimpi loh. Nah, akhirnya karena banyaknya gerakan-gerakan aktivis sosial hingga pahlawan-pahlawan kita terdahulu seperti Ibu kita Kartini memperjuangkan adanya emansipasi wanita hingga kita sampai di titik ini. Nah, saat ini teman-teman mungkin kita masih jauh lebih baik ya dibandingkan zaman dahulu di mana kita sudah berhak memperoleh pendidikan, berhak untuk menggapai cita-cita kita dan juga berhak untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Namun faktanya hal ini masih belum terjadi di seluruh Indonesia. Masih banyak daerah-daerah lain, mungkin di daerah pedesaan ya, itu masih pemikirannya masih tertutup. Mereka masih merasa bahwa perempuan itu hanya boleh untuk bekerja di rumah saja, begitu teman-teman.
Nah, bahkan parahnya nih teman-teman, banyak sekali ya kasus-kasus pelecehan seksual namun masih menyalahkan kaum perempuan. Seperti ya perempuan harusnya pakai pakaian yang lebih tertutup, perempuan harus begini begitu. Sedangkan kaum laki-laki ini tidak disalahkan. Itu kan merupakan salah satu apa ya ketidakadilan yang masih harus kita perjuangkan. Nah, saat ini dalam dunia politik, nah sebelumnya kan sempat kita bahas ya dalam dunia politik itu perempuan masih memperjuangkan hak-haknya. Nah, saat ini itu teman-teman sudah ada adanya kuota 30% ya keterwakilan perempuan di DPR, namun itu juga masih belum terpenuhi. Nah, tentu kita masih harus perlu meningkatkan adanya gerakan feminis seperti ini. Adanya permasalahan-permasalahan seperti ini tentu memikirkan bahwa jadi perempuan itu ternyata gak gampang loh. Kita tuh harus cantik, harus bisa mengurus rumah tangga, kemudian juga harus bisa bekerja, harus berbadan bagus, harus begini begitu, dan banyak hal lainnya. Nah, padahal perempuan itu berhak tahu memilih mau badannya seperti apa, mau wajahnya seperti apa. Bahkan ada standar-standar kecantikan ya di Indonesia. Dan menurut saya, ya memang menjadi perempuan tidak gampang dan banyak yang harus diperjuangkan. Maka tentu gerakan-gerakan seperti ini harus didukung oleh teman-teman perempuan sesama, kemudian didukung oleh pemerintah juga, adanya peraturan-peraturan yang mendukung kaum perempuan dan lain sebagainya. Nah, besar harapannya bahwa di masa depan nantinya perempuan benar-benar memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki, tidak terjadi ketidakadilan lagi begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.